Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana pergerakan inflasi juga menopangkah daya beli masyarakat saat ini. Karena kita tahu juga dengan ini laju inflasi yang dalam beberapa bulan terakhir cenderung mengalami penurunan. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, Badan Pusat Statistik melaporkan inflasi pada Mei 2023 sebesar 0,09% secara bulanan, menjadi yang terendah sejak Januari tahun ini. Adapun berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan tertinggi terjadi pada transportasi sebesar 10,62%. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi pada Mei 2023 sebesar 0,09% secara bulanan. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan April 2023 yang mencapai 0,33%. Angka tersebut menyebabkan inflasi secara tahunan ikut melambat ke level 4%. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini menjelaskan bahwa inflasi secara tahunan lebih terkendali ketimbang posisi April 2023 yang tercatat sebesar 4,33%. Adapun berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan tertinggi terjadi pada transportasi sebesar 10,62% dengan andil 1,29%. Lalu disusul oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,27% dengan andil 1,13%. Selanjutnya inflasi tertinggi ketiga terjadi pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,48% dan andilnya 0,48%. Pada Mei 2023 terjadi inflasi sebesar 0,09% secara bulan ke bulan atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 104,74 pada April 2023 menjadi 114,84 pada Mei 2023. Sementara itu, secara year on year terjadi inflasi sebesar 4% dan secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 1,10%. Sementara itu, jika dilihat dari komoditasnya, penyumbang terbesar inflasi Mei 2023 adalah bensin dengan andil 0,91%, beras dengan andil 0,38%, dan rokok kretek filter andil 0,23%. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, sementara itu upaya otoritas moneter bersama fiskal mengendalikan inflasi tahun ini semakin membuahkan hasil. Usai BPS mengumumkan tingkat inflasi tahunan pada Mei yang menurun ke level 4%. Ya, dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan bahwa tren inflasi global tahun ini akan lebih melambat di negara-negara berkembang. Sementara di negara maju, tingkat inflasi masih akan tinggi. Peri menyebutkan dalam menghadapi situasi ke depan, Bank Indonesia terus mendorong peningkatan kerjasama dan kolaborasi dengan pemerintah melalui tim pengendali inflasi pusat dan daerah yang cukup efektif mengatasi lonjakan inflasi di berbagai daerah. Bank Indonesia pun optimis laju inflasi akan lebih terkendali dan target inflasi pada tahun ini akan lebih dapat dicapai. Sebelumnya, Bank Indonesia menargetkan inflasi tahun ini akan mencapai sasaran di 3% plus minus 1% seiring dengan membaiknya situasi domestik pasca pandemi COVID-19. Namun demikian, tekanan situasi global masih akan diwaspadai seperti tekanan dari sisi pelemahan nilai tukar rupiah yang dapat berimbas pada tekanan imported inflation. Kalau kita lihat inflasi yang grafik yang tengah, memang ada kecenderungan menurun khususnya yang terjadi di negara-negara berkembang. Sementara di negara-negara maju penurunan inflasi lebih lambat karena masalah ketenaga kerjaan maupun juga masalah-masalah lain. Dan kami perkirakan bahwa di tahun ini inflasi IHK akan kembali di bawah 4% sejak Agustus atau paling lambat September
Desember dan pada akhir tahun ini inflasi IHK kami perkirakan sekitar 3,3%, sehingga kembali ke dalam sasaran 3% plus minus 1%. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, inflasi terjaga, ekonomi Indonesia berjaya. Sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Fitra Faisal, Direktur Eksekutif Next Policy. Ya halo, selamat pagi Pak Fitra. Selamat pagi Mas Bros. Ya, salam sehat. Ya, sama-sama. Baik, itu dia. Langsung saja kita ulas terkait dengan laju inflasi di bulan Mei. Tadi sudah disampaikan 0,09%, sementara secara tahunannya sekitar 4%-an. Bagaimana Next Policy melihat dari pergerakan inflasi di tanah air belakangan ini? Ya, saya melihat bahwa ini adalah tren yang sangat baik. Oke. Di mana kalau kita membandingkannya dengan inflasi di negara-negara maju, ini kita dalam kondisi yang sangat terkendali ya. Kita bisa melihat bagaimana di US, di Eropa yang masih kemudian bergelut ya dengan harga-harga yang meningkat, yang lebih banyak lagi kemudian dipicu juga dari kelangkaan dari sisi faktor-faktor produksi. Faktor produksi itu ya berasal dari tenaga kerjanya dan juga input-input produksi yang memang sekarang sedang langka. Untuk di Amerika Serikat sendiri, payroll dari beberapa bulan terakhir ini dalam angka yang sebenarnya sangat tinggi di sepanjang sejarah. Kenapa? Karena memang tenaga kerja di sana cukup ketat gitu ya, sehingga pada akhirnya ini memicu Bank Sentral Amerika Serikat atau Fed untuk memoderasi itu dengan menaikkan suku bunga. Begitu juga yang terjadi di negara-negara lain di Eropa, yang mana mereka juga memiliki kelangkaan atau keterbatasan dari sisi input produksi. Berbeda dengan negara-negara berkembang pada umumnya, kita ini cukup berlimpah dari sisi faktor produksi tenaga kerja dan juga kemudian input produksi untuk menopang industri. Dan oleh karenanya saya melihat bahwa kita di kondisi terakhir 4% inflasi ini lebih banyak dipicu memang karena kita lebih solid ya dari sisi ekonomi dan bukan karena terjadinya penurunan daya beli secara signifikan. Ada beberapa hal yang membuat saya bisa berkesimpulan seperti itu. Yang pertama adalah kita bisa melihat angka pertumbuhan ekonomi yang terakhir 5,03%, itu kan di atas konsensus. Dan itu juga kita melihat bagaimana konsumsi itu juga berperan juga cukup signifikan. 4,54% pertumbuhan konsumsi di bulan kuartal pertama tahun 2023, yang mana itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang di tahun 2022-nya 4,34%. Dari situ kita bisa melihat bahwa pertumbuhan dari sisi konsumsi itu sudah cukup solid. Nah, tetapi memang PR-nya adalah bagaimana kemudian menaikkan konsumsi ini di level yang seharusnya di atas pertumbuhan ekonomi, gitu Mas Pras. Baik, tapi kalau kita lihat dengan perkembangan terakhir begitu pada saat momen misalnya hari raya, keagamaan, kemudian libur panjang kan bahan makanan yang menjadi salah satu pemicu inflasi begitu terjadi di Indonesia, dan belakangan ini juga tengah mengalami kenaikan untuk beberapa komoditas pangan kita. Dan bagaimana Anda melihat dengan penurunan inflasi ini? Apakah korelasinya cukup mengarah ke sana, kaitannya dengan penurunan daya beli masyarakat karena harga yang tinggi, atau memang ada faktor lain begitu sehingga tren cenderung turun nih dalam beberapa bulan terakhir untuk laju inflasi kita? Ya, untungnya Lebaran dan juga bulan Ramadan ini terjadi dekat-dekat dengan masa panen. Sehingga inflasinya memang di periode itu setidaknya di kuartal pertama tahun 2023 itu tidak terlalu tinggi. Adalah sangat wajar ketika kita melihat bahwa setelah Lebaran itu angka inflasi memang agak sedikit anjlok ya. Kenapa? Karena memang ya spending mereka ini kan sangat seasonal. Spending masyarakat ya. Ketika itu dihabiskan di Lebaran, maka yang untuk berikutnya itu memang tidak lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi wajar saja kita melihat bahwa angka inflasi ini lebih rendah. Yang kedua adalah kalau kita melihat apakah ini berasal dari sisi daya beli yang melemah atau faktor-faktor lain sebagaimana yang tadi disampaikan Mas Pras. Kita bisa melihat dari komponen inflasi ya, administered prices, core inflation, dan juga volatile foods. Nah, dari sini kita melihat bahwa pertama, apakah secara fundamental terjadi pergeseran yang signifikan dari sisi core inflation? Ternyata enggak. Core inflation tetap stabil. Tapi itu menggambarkan dari sisi daya beli tidak ada pergeseran yang sangat signifikan. Nah, kalau begitu berasal dari dua yang lainnya, administered prices dan juga volatile food, yang kalau kita lihat fenomenanya itu kecenderungannya turun cukup signifikan.
Dan oleh karenanya saya bisa sangat mengatribusikan ini kepada usaha-usaha yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan juga pemerintah melalui tim pengendali inflasi daerah untuk mengintervensi. Ya, kalau Bank Indonesia memang ranahnya kan secara umum dari sisi demand. Ya, Tetapi ketika berbaur bersama pemerintah melalui konsep tim pengendali inflasi ini, maka dia juga kemudian melakukan usaha-usaha untuk melakukan intervensi dari sisi supply. Nah, ini yang kemudian saya lihat trennya ini cukup baik ketika kita melihat tren volatile food dan juga atau volatile commodities ya. dan juga administrative price itu juga kecenderungannya turun. Sehingga kalau melihat faktor-faktor ini, Mas Pras, saya sangat yakin bahwa yang lebih dominan itu adalah faktor intervensi dari sisi supply ketimbang penurunan daya beli. Oke, memang kalau kita lihat supply yang tengah dijaga oleh pemerintah, tapi realita kondisi yang terjadi di lapangan bagaimana Anda melihat begitu dengan mulai naiknya beberapa komoditas pangan begitu belakangan ini? Ya, komoditas pangan ini memang tadi masukkan ke dalam kelompok volatile food ya. Hmm, Yang saya ingat dalam beberapa waktu yang lalu kan kita mengalami kenaikan di harga ayam, kemudian juga telur dan telur seterusnya. ya. Nah ini sebenarnya kalau kita cek di lapangan kenapa terjadi seperti itu? Ini karena memang ada euforia Lebaran juga. Nah ketika Lebaran ayamnya dipotong, hingga akhirnya harga telur Oke. sempat melonjak gitu. Tetapi setidak-tidaknya bisa kita lihat sekarang dalam konteks volatile food ini dalam hal yang tidak terlalu bergejolak. Ya, ini bahkan bisa sangat dikendalikan gitu ya. Nah, Oke. dan untuk itu saya bisa melihat bahwa uh, kinerja Bank Indonesia dan pemerintah di level daerah dan regional ini cukup baik gitu, Mas Pras. Iya ya, berarti bisa dikatakan memang ini kolaborasi yang cukup apik ya, berarti dari sisi fiskal maupun moneter karena kita lihat ini sudah sesuai dengan target juga dari inflasi Bank Indonesia. Nanti kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya, kita akan jeda sebentar Mas Fitra. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda dan informasinya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati bagaimana pergerakan dari inflasi secara tahunan atau year on year ya dari Januari sampai dengan Mei 2023. Di bulan Januari tercatat 5,28%, kemudian sempat naik di bulan Februari jadi 5,47%. Namun memasuki bulan Maret, April hingga Mei 2023, pergerakan dari IHK, indeks harga konsumen ini cenderung turun. 4,97%, turun 4,33% dan 4% di bulan Mei 2023. Berikutnya kita lihat inflasi tertinggi dan terendah di mana saja ya. Baik, Kota Baru tercatat 6,04%, kemudian Timika 6,04%, sementara terendahnya di Pangkal Pinang 1,93%. Ini ada beberapa inflasi yang terjadi di sejumlah kota. Baik, dan selanjutnya andil inflasi menurut kelompok pengeluaran, minuman, makanan dan tembakau ini nampaknya masih mendominasi sekitar 1,13%. Kemudian perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga 0,48%. Kemudian ada perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,18%. Kemudian pakaian dan alas kaki 0,08% dan kesehatan sekitar 0,07%. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Fitra Faisal, Direktur Eksekutif Next Policy. Ya, Mas Fitra, kita akan lanjutkan kembali. Kalau kita cermati dengan beberapa data yang tadi sudah disampaikan, efektivitas keberadaan dari tim pengendali inflasi daerah begitu nampaknya sudah bekerja cukup keras dan hasilnya signifikan atau bagaimana menurut pandangan Anda begitu sehingga kita lihat trennya tadi benar-benar bisa menurunkan laju inflasi secara tahunan sehingga bertengger di 4% begitu di bulan Mei. Ya, saya rasa sangat signifikan, Mas Pras. Bahkan kalau kita bisa melihat peranannya, saya bisa menarik ke belakang sampai di bulan Agustus setidaknya ya, di tahun Oke. 2022. Karena pada saat itu sebenarnya momen-momen paling krusial di mana harga komoditas global sedang tinggi-tingginya dan juga secara domestik kita juga memiliki kelangkaan. Dan mulai pada saat itu Presiden juga sudah mulai menghimbau kepada gubernur-gubernur
untuk kemudian melakukan langkah-langkah inovatif dan juga bekerjasama dengan sektor moneter untuk mengendalikan inflasi. Dan saya ingat betul di bulan Agustus itu ada himbauan untuk menanam cabai. Nah, ini suatu hal yang sebenarnya sederhana, tetapi kita bisa Oke. melihat di bulan Septembernya di tahun 2022, Mhm. September dan Oktober. Padahal pada saat itu kita menaikkan atau mengurangi subsidi yang pada akhirnya menaikkan harga minyak ya di dalam negeri gitu kan, Oke. harga BBM. Tapi yang terjadi adalah inflasi masih berada di level yang 5%-an. Dan kalau dilihat lagi, ternyata ada beberapa komoditas yang volatile food. Administered price memang naik ya, harga BBM naik. Tapi kalau kita lihat dari sisi volatile food, harga cabai yang sebelumnya itu melonjak di Januari 2022, itu bahkan mengalami deflasi bulan Oktobernya. Dan itu mulai berlanjut, masih berlanjut hingga sekarang. Jadi penanganan dari sisi supply, Oke. tidak hanya demand. Kalau Bank Indonesia kan sebenarnya fokusnya di level makro moneter adalah mengendalikan dari sisi demand. Tetapi yang harus dikendalikan ketika bicara inflasi juga berbicara dari sisi supply-nya, yang mana ini adalah tekanan dunia berasal dari sisi ini sekarang. Oke. Dan ketika itu dilakukan secara efektif di lapangan, maka kita bisa melihat bahwa angka inflasi yang cenderung melandai dan bahkan on target gitu ya. Kalau Iya. kita melihat inflasi tahun kalender yang sekitar 1%-an, ini kan masih dalam rentang 3 plus minus 1% target Bank Indonesia. Artinya ya kita on the right track. Itu dia. Bank Indonesia juga mengklaim bahwa penurunan dari laju inflasi itu karena juga kebijakan moneter begitu yang sudah ditempuh selama ini. Apakah berkaitan juga dengan ditahannya suku bunga acuan BI 7 days reverse repo rate dalam beberapa bulan terakhir? Ya, BI 7 days repo rate itu kan sebenarnya adalah fungsi dari dua variabel. Yang pertama adalah variabel domestik. Variabel domestik kita bisa melihat bahwa ya tekanan inflasi. Ya. Sementara variabel eksternal adalah the Fed, gitu. Nah, kalau kita lihat 5,75% ini banyak kemudian melihat ini adalah satu hal yang sangat baik. Kenapa? Karena Bank Indonesia tidak buru-buru menurunkan suku bunganya meskipun tekanan dari sisi eksternal itu sudah cukup melandai gitu. Masih ada kemungkinan The Fed akan menaikkan suku bunga tapi tidak secepat sebelumnya. Tapi juga Bank Indonesia memperhatikan faktor-faktor domestik, di mana faktor-faktor domestik setelah Lebaran biasanya itu adalah yang paling krusial, ya, karena bisa jadi ini menjadi liar kalau tidak dikendalikan dengan baik ya dari sisi ekspektasi. Nah, oleh karenanya ketika ditahan di level 5,75%, ini menjadi anchor ekspektasi masyarakat bahwa inflasi sepertinya nih kalau kita bicara pasar, bagaimana mekanismenya memaknai penahanan suku bunga ini adalah berarti Bank Indonesia masih komit pada usaha-usahanya untuk mengendalikan inflasi sembari juga mempertahankan ketahanan ekonomi di tengah dinamika global begitu, Mas. Kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal ini mematok ya target inflasi tahun depan di kisaran 2,5% plus minus 1%, lebih rendah dari tahun 2023 begitu. Anda melihat bagaimana? Apakah capaian-capaian ini akan bisa disentuh juga dengan beragam kebijakan, bauran-bauran kebijakan fiskal dan moneter? Tahan dulu jawabannya Mas Fitra, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Fitra Faisal, Direktur Eksekutif Next Policy. Baik Mas Fitra, kita akan lanjutkan kembali. Lantas bagaimana dengan proyeksi Anda paling tidak untuk pergerakan laju inflasi di tahun ini? Mengingat tadi sudah disampaikan target tahun depan inflasi kita justru lebih rendah dari tahun 2023. Ya, kuncinya adalah bagaimana kita bisa menjaga dari sisi supply. Karena kalau dari sisi demand saya rasa ini sudah cukup baik gitu ya, sudah cukup solid. Nah, bagaimana dari sisi supply? Karena dinamikanya justru berasal dari sisi supply. Berdasarkan simulasi yang kami lakukan bahwa ada kemungkinan bahwa tekanan dari sisi supply ini bisa jadi akan melonjak gitu ya. Kita membahasakannya sebagai the ticking bomb. Karena memang gap antara Producers Price Index dan Consumer Price Index masih cukup signifikan. Nah, oleh karenanya memang diperlukan usaha-usaha untuk melakukan intervensi-intervensi dari sisi supply. Ya, jadi kebijakan moneter saya tidak cukup butuh ada intervensi yang masuk ke sisi supply, tidak hanya dari sisi demand. Karena kalau kita bicara ekspektasi, Mas Pras, sekali lagi kita bicara daya beli ya. Daya beli masyarakat nanti gimana? Apakah akan turun atau naik? Kalau setidaknya apa yang kita tangkap dari big data kita ya, bahwa kecenderungannya
sentimen positif itu lebih dominan. Yang pertama itu. Yang kedua adalah kalau kita lihat misalnya dari 4 juta data point dari bulan Desember sampai bulan April, bulan Mei belum Mei-nya belum kita keluarkan. Ini kalau kita ambil satu kita ekstrak misalnya harga. Nah, harga ini di bulan Desember itu tweet sentimen negatif terkait dengan harga sekitar 150 ribuan tweet. Sementara di bulan April yang latest data yang kita keluarkan itu 110 sampai 120 ribu. Artinya kalau kita bicara bagaimana konsumen atau masyarakat memaknai harga-harga, ini sudah sentimen negatifnya sudah semakin turun gitu ya. Meskipun itu masih cukup dominan kalau kita bandingkan dengan indikator yang lain, harga-harga ini masih mendapat perhatian khusus dari masyarakat. Tetapi kecenderungannya sudah mulai turun. Artinya apa? Penurunan harga yang kita alami sekarang ini 4% bukan karena daya beli, tetapi memang karena ada intervensi dari sisi supply. Karena apa? Masyarakat melihatnya ketika harga turun ini menjadi lebih baik, gitu kan. Jadi tidak ada masalah dari sisi daya beli. Nah dari sisi itu saya masih cukup percaya diri bahwa kita akan bisa kemudian melakukan upaya-upaya untuk menekan inflasi setidaknya paling maksimal 4% di level di tahun ini. Kalau pace yang kita lakukan sekarang antara Bank Indonesia dan juga pemerintah itu masih berada di track yang seharusnya gitu. Oke, intinya adalah apakah memang masih kita bekerja keras mengendalikan inflasi pangan begitu, karena kan yang selalu mendominasi pergerakan inflasi kita begitu, Mas Fitra? Masih, jadi kecenderungannya memang sangat dinamikanya ada di situ. Tetapi kalau kita lihat dari presiden, presidennya adalah volatile food justru itu turun secara signifikan. Artinya apa yang kita lakukan atau Bank Indonesia dan pemerintah lakukan di level regional dan juga daerah is working well, gitu ya. Jadi dari sisi presiden itu kita bisa melakukan forecast ke depan bahwa kalau masih stabil seperti itu, maka insya Allah kita akan baik-baik saja tahun ini. Itu dia. Lantas perlu ada insentif kah ataupun mungkin penguatan kebijakan-kebijakan fiskal moneter begitu sehingga mampu menahan target di tahun 2023, kemudian tadi next di 2024 begitu yang dipatok 2,5% plus minus 1%. Yang pertama kalau dari sisi fiskal tentunya butuh ada konsolidasi fiskal untuk kemudian menjaga supaya pada waktu-waktu yang dibutuhkan fiskal kita ada gitu ya. Jadi ada duitnya untuk melakukan intervensi di sisi supply. Sementara dari sisi moneter, suku bunga ini dengan level yang 5,75% ini sebenarnya cukup moderat lah. Kenapa? Karena 5,75% itu artinya dia tidak sangat tinggi untuk kemudian membebani perekonomian kita, tetapi di sisi yang lain dia masih menjadi semacam pengikat inflasi supaya tidak kemana-mana gitu ya. Dan dalam konteks ini ya ini bagikan rem dan gas. Ya kita harus tahu kapan ngerem, kapan ngegas, dan ya untuk itu saya rasa inflasi kita akan berada di level yang moderat dan sesuai target di tahun ini. Baik, kebijakan insentif, kemudian subsidi begitu dan mungkin pemberian bantuan langsung tunai, Anda melihat ini juga menjadi salah satu kebijakan yang efektif ini untuk menjadi barometer ataupun paling tidak menjaga laju inflasi kita? Bantuan sosial itu bukan untuk kemudian menurunkan inflasi, tapi untuk menjaga masyarakat di level terbawah bisa keep up dengan inflasi. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini bantuan sosial kan berada di klaster 40% the bottom income di Indonesia, yang mana itu sebenarnya menguasai hanya 17% dari keseluruhan konsumsi. Karena ketika kita bicara mengenai konsumsi, yang paling besar proporsinya adalah top 20% of income yang di atas. Nah, ketika yang top 20% of income ini bergerak ke atas dari sisi demand, maka ini kemudian akan menggerakkan angka inflasi. Nah, tapi kalau misalnya dia terlalu liar, harus di-anchor oleh sektor moneter, misalnya Bank Indonesia dan menaikkan suku bunga untuk mendeter demand. Di sisi yang lain, bansos ini dibutuhkan. Kenapa? Karena kalau misalnya harganya meningkat secara drastis, nah ada bantuan supaya mereka masih bisa mempertahankan kehidupannya sebagaimana sebelumnya, gitu, Mas Pras. Oke, berarti Anda kira-kira sependapat begitu bahwa memang apabila inflasi terjaga maka laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pun juga bisa berjaya begitu ke depannya? Iya, sangat percaya. Bahkan jadi begini, inflasi itu di satu titik itu adalah pelumas dari perekonomian. Tapi dia kalau menjadi terlalu tinggi, dia akan menjadi penghambat laju pertumbuhan. Gitu ya.
maka di level mana inflasi yang moderat? Nah, berdasarkan perhitungan kami ya, ini antara 4-5% itu adalah Oke. level yang paling moderat gitu ya menurut kami. Sehingga kalau di atas itu bisa membebani perekonomian. Hmm, Sehingga ya kita harus ya. menjaga level inflasi di level itu supaya pertumbuhan ekonomi kita masih tetap terjaga untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang kita. Yang pertama dan yang paling utama adalah tentunya untuk Oke. keluar dari jebakan pendapatan menengah gitu. Menarik kalau Anda katakan sekitar 4 sampai dengan 5%. Sementara target di tahun depan 2,5% plus minus 1%. Ini bagaimana kalau Anda melihatnya? Em, Masuk akal ya, 2,5% itu artinya kalau misalnya itu terjadi, dominasinya terjadi dari sisi Hmm, supply, saya rasa itu tidak masalah karena oke. biar bagaimanapun demand masih berada, kalau kita lihat dari sisi core inflation itu Hmm, berada dalam rentang yang sebenarnya sangat sangat bisa apa namanya, diterima begitu ya, hmm. Mas Pras. Jadi dalam konteks itu saya rasa tidak masalah gitu ya. Tidak masalah begitu ya kalau memang, akan lebih rendah dari tahun ini kemudian 2,5% plus minus 1%, kemudian juga tadi kalau misalnya bicara mengenai inflasi yang moderat atau idealnya dengan kondisi bisa menopang juga laju pertumbuhan ekonomi adalah di kisaran 4,4 sampai dengan 5% tadi ya begitu ya, Mas Pitra. Tapi kalau kita lihat secara Ya. keseluruhan fundamental ekonomi Sebenarnya sih Indonesia, gimana? ya sebenarnya Mmm, rentang yang menurut saya ideal adalah yang target kita yang di beberapa tahun terakhir mmm, 3 ± 1%. Itu sangat ideal sekali. Di satu sisi kita bisa menjaga pertumbuhan ekonomi di level yang tinggi, tapi di sisi yang lain ya tidak oke, terlalu membebani perekonomian. Dan oleh karena balik lagi ke pertanyaan Mas Pras tadi, apakah ini terlalu rendah? Menurut saya ini masih oke, wajar, mmm, tetapi saya rasa untuk bisa mengejar pertumbuhan ekonomi, maka kita butuh agak sedikit leluasa untuk menaikkan angka inflasinya. Ya, mmm, jangan terlalu rendah juga, karena US sekarang juga mengejar angka inflasi yang lebih tinggi dibandingkan bukan mengejar angka inflasi yang lebih tinggi, tapi dia oke, mengejar angka pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan inflasi yang lebih moderat begitu. Dan oleh mmm, karenanya, ya kita juga seharusnya berada dalam rentang itu. Inflasi kita moderat, iya, ya terlalu rendah, supaya apa? Pertumbuhan ekonomi kita masih bisa terus kemudian melaju. Karena apa, Mas Pras? Kita mmm, butuh pertumbuhan ekonomi ini minimal 6% sampai iya, tahun 2035 on average. Dan untuk itu, kalau ke rule of thumb-nya, mmm. inflasi akan berada di level 3,5 sampai 4% gitu. Dan itu yang harus Oke. kita jaga. Baik, itu dia analisis yang menarik pemirsa, semoga bisa menjadi insight juga nih terkait dengan perkembangan laju inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang penting adalah kita menjaga inflasi juga tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah atau masuk dalam kategori moderat tadi untuk menopang laju pertumbuhan ekonomi nasional. Baik Mas Mitra, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Mas Mitra. Sama-sama, Mas Ya. Pras.